Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada, kita akan bacakan hari ini readingan radar hati ya. Radar hati itu bukan zodiak, radar hati yang keambil di antara kalian, cerita yang ada di antara kalian. Dan ini tidak resonate untuk semua ya. Jadi kalau ini bukan energimu, jangan dipaksakan, oke? Energi bisa terbolak-balik, feminin bisa buat pria, maskulin bisa buat wanita. Eight of Earth, Eight of Pentacle, sedang mengerjakan. Energinya sedang mengerjakan, sedang bekerja, sedang berjuang, sedang mengupayakan. Skilled work is rewarded. Learning all there is to know about a topic. Going back to school. Di sini ada ego kebalik. A false sense of entrapment, being overly focused on material things, negative or fear-based thought. Ego kebalik. Six of Air, things are looking up, the end of difficult situation, taking a trip. Kebalik. Six of Swords kebalik. Ego kebalik. Six of Earth. Di sini ada segala. Di sini, wow, di sini ada Tower Moment. Di sini adalah tentang seseorang yang dipukul, ya. Dia nggak bisa, dia terjebak di dalam suatu pikiran untuk keluar, nggak bisa keluar dari segala hal yang, ya ibarat kata kalau kemarin-kemarin itu manisnya saja, sekarang ini ternyata berubah. Ternyata di sini orang ini harus mengakui bahwa apa yang dia terima, apa yang dia hadapi itu nggak sama dengan waktu di awal. Ya, ini energinya, ini terjebak. Dia dipaksa, dihancurkan egonya oleh semesta. Segala sesuatu yang kemarin-kemarin itu berjalan normal, kemarin-kemarin itu berjalan baik-baik saja, kemarin-kemarin itu penuh cinta, tapi itu semua palsu, kebuka kedoknya. Kebuka kedoknya, sehingga di sini dia harus menggempur dirinya sendiri, menggempur pikirannya sendiri bahwa saya salah menilai orang dan ini kena karmanya. Ini adalah suatu pelajaran hidup yang diterima oleh seseorang yang hari ini kena karmanya, kena Tower Moment, kena kehancuran. Page of Air. Ya, di sini ada segala sesuatu yang salah menilai, segala sesuatu yang ini mungkin dari sesuatu di media sosial yang dia lihat. Mungkin di sini seseorang melihat bahwa pada saat dia meninggalkan
itu dia tidak mengira bahwa hal ini akan terjadi. Apa yang dia nilai ini salah. Sehingga di sini dia dipaksa oleh hidup untuk menelan kenyataan pahit bahwa saya salah memilih. Dia harus membayar karmanya karena salah memilih. Dia tidak mendapat salah memilih, salah menilai orang, salah menilai. Ada sesuatu yang dia lihat di media sosial yang dia tidak menduga bahwa akan menjadi seperti ini. Dia tidak menduga ada perubahan yang terjadi. Pola berpikir seseorang di sini. King of Pentacles kebalik. Ya, di sini ya biasanya katakanlah ini suatu hubungan. Biasanya saat orang ini dimanifestasikan untuk menjadi suatu hubungan, entah ini ditinggalkan, misalnya ini suatu hubungan yang dia tinggalkan, biasanya dia akan melihat orang itu akan nguber-nguber dia, akan termehek-mehek, akan melemahkan, merendahkan dirinya untuk nguber. Jangan tinggalkan aku gitu. Dan karena berjalan sekian lama keadaannya seperti itu, seseorang di sini melakukan hal yang sama. Dia meninggalkan pasangannya. Dia berpikir bahwa nanti orang itu akan sama seperti itu lagi. Dia akan ngejar-ngejar saya lagi kok. Dia nggak bisa jauh-jauh dari saya kok. Itu yang dia kira. Itu yang dia kira. Tapi di sini keadaan tidak sama. Keadaan tidak sama. Seseorang sudah belajar dari pengalamannya disakiti, dia tidak mau lagi tersakiti. Dan dia berubah. Kebalikannya dari yang biasa dia lakukan. Sekarang dia tidak lagi nguber-nguber. Dia sibuk memperbaiki dirinya, dia sibuk bekerja, dia sibuk ngurusin dirinya sendiri. Nah ini yang tak terduganya ini. Ini pasangannya yang ditinggalkan, gak nguber lagi. Dia sibuk bekerja, dia sibuk belajar. Dia sudah paham bahwa saya nggak mungkin kembali lagi. Terus digituin, terus ditinggalin, terus dipermainkan. Sehingga di sini karena di sini niatnya ini kartunya Divine Masculine kebalik ya. Karena biasanya Divine Feminine ya, ini Divine Feminine. Yang belajar ini Divine Feminine karena kartunya Divine Masculine yang kebalik. Divine Feminine ini biasanya lari nguber dia, udah jangan sini, ya aku yang berubah, ya kamu pulang, kayak gitu. Nah ini kebalikannya. Divine Feminine tidak lagi mengejar, dia sibuk membahagiakan dirinya sendiri, sibuk belajar, sibuk memperbaiki nasibnya, sibuk berbahagia, sibuklah pokoknya. Nggak ngurusin si Divine Masculine-nya. Sehingga di sini bingung si Divine Masculine-nya. Sehingga di sini Divine Masculine kepukul egonya. Loh, saya nggak dicariin. Nah, di sini si Divine Masculine harus merendahkan dirinya sendiri untuk kembali lagi ngejar si Divine Feminine-nya.
Dan ini sebenarnya bertentangan dengan si divine masculine punya sifat. Karena dia biasanya diagungkan, dia biasanya dipuja. Divine feminine pasti akan menerima aku kembali. Kali ini tidak. Dan di sini divine masculine yang melihat dari media sosial betapa sih divine femininnya ini sibuk, sehingga loh saya nggak dicariin, saya nggak dirindukan, dia baik-baik saja tanpa saya. Dan ini mengalami kehancuran ego. Dia terjebak, tidak bisa kemana-mana selain menghancurkan egonya dia untuk bisa ngangkat seperti levelnya divine feminine. Dia tidak lagi main-main, dia tidak lagi mau berbagi dengan orang lain. Dia sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena apa? Dia terpukul egonya. Karena saya harus, dia mau pulang ke divine feminine, dan dia tahu dia harus menghancurkan egonya. Dia nggak bisa menjadi orang yang sama pada saat menghadapi divine feminine. Divine feminine sudah berubah, maka dia berubah. Life experience, karma, ada kehancuran ego, kehancuran ego level bawahnya maskulin, bahwa selama ini ternyata saya salah menduga. Biasanya kalau saya pergi dia akan nyariin, sekarang tidak. Six of Earth ini tentang berbagi. Ini sesuatu hal yang baru, di mana si divine masculine akhirnya kalah telak egonya, dihancurkan egonya oleh divine feminine yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri, tidak memperdulikan lagi. Sekarang gantian, divine masculine yang mau sama yang sibuk. Dia nolak yang lain-lain, dia mau divine feminine-nya kembali. Ya, dia akan memanifestasikan untuk tidak bersama yang lain. Dia akan meninggalkan pilihan-pilihan lainnya. Dia mau ketemu sama divine feminine. Cuman divine feminine yang dia mau, yang dia merasa nyaman, dia merasa aman. Dia nggak mau yang lain. Dan di sini dia diam-diam, sembunyi-sembunyi, memperbaiki dirinya untuk mendapatkan divine feminine. Dia diam-diam memakai intuisinya untuk memahami. Dia di sini cari tahu tentang hubungan seperti ini. Ini tentang apa sih? Kok saya merasa seperti ini sih? Kok sekarang saya yang tergila-gila dengan divine feminine sih? Dia mau tahu, dia pelan-pelan akan datang untuk kembali ke cara yang benar, cara yang dia lihat divine feminine benar. Divine feminine sibuk mengarahkan hati ke atas. Six of Pentacles. Dia mau lagi berbagi, dia memperhatikan feminin dari jauh, yang sibuk berderma, berbahagia. Dan dia mau kehidupan divine feminine yang sekarang. Ini berubah. Ini perubahan yang dia lihat dari media sosial atau dia dengar dari teman-temannya. Dan di sini dia di ghosting ya. Dia nggak ada komunikasi. Dia dengar kabar dari teman-teman, dari media sosial, dari status-statusnya feminin.
Bingung dia, bagaimana caranya? Karena di sini sudah ada terlanjur ada orang ketiga, sudah terlanjur ada figur feminin lain yang tidak stabil, yang tidak berbahagia. Dia maskulin tidak merasa berbahagia di lingkungan orang-orang yang sekarang bersama dia. Dia stres bagaimana caranya dia mau kembali kepada kehidupan yang dia tinggalkan. Udah nggak peduli lagi femininnya. Divine femininnya udah nggak peduli lagi. Kamu mau pulang kek, mau enggak kek. Saya nggak peduli lagi. Udah nggak penting lagi. Ini hal yang tidak diharapkan. Ini bukan, ya dia nggak single. Dia akan bilang, saya mau pulang kembali kepada divine feminine saya, kepada teman-temannya, kepada dengan siapa si divine maskulin ini bersama. Dia tidak mau lagi bertahan. Dia terhianati dengan rencananya sendiri. Dia terhianati dengan rencananya sendiri. Dengan apa yang dia lakukan, ini dia kepukul sendiri. Dia pikir dia akan selama ini dia mengikuti teman-temannya yang selalu bilang, oh divine feminine itu cuman mau uangmu saja, divine feminine punya yang lain. Ini ada fitnah-fitnahan yang dipercayai oleh divine maskulin, sehingga divine maskulin pergi meninggalkan divine feminine. Dan ini adalah tarikan dari beberapa orang yang sudah berulang kali terjadi. Ya, selama ini si divine maskulin main-main aja. Hubungan sana-sini bertahan kepada tidak adanya rasa cinta. Hanya hubungan sekedarnya saja. Nah, ini apa yang dia tidak perjuangkan, apa yang dia tidak pikir, apa yang tidak dia upayakan, ini ternyata Tuhan kasih cinta dia luar biasa. Ternyata saya mencintai, ternyata saya kehilangan figur feminin saya. Ini adalah feminin yang tidak memberikan energi kepada maskulinnya. Tidak ada kontak, tidak ada komunikasi, tidak mikirin, tidak ngerasain. Energinya hilang. Sehingga maskulin ada hari ini karena seseorang kembali ke siklus, terbunuh oleh, terhianati oleh kelakuannya sendiri. Pada saat divine feminin tidak memberikan energi, tidak ngomong, tidak mikirin, ini yang terjadi. Siklusnya dia kembali ke dia. Karma. Ada kehancuran. Ternyata saya mencintai. Ternyata hidup saya tidak ada, jauh dari komplit. Saya tidak bisa kemana-mana tanpa energi divine feminine. Tower moment. Semua komitmennya dia hancur. Apa yang dia kerjakan bersama orang lain itu hancur.
Dia melihat, dia membandingkan orang-orang yang bersama dia. Tidak ada yang bisa membanding, tidak ada yang bisa melebihi atau sebanding dengan divine feminine saya, yang memberikan kestabilan, cinta kasih, selalu merasa lengkap, dan di sini sudah move on. Sedangkan di sini divine masculine stres karena banyaknya hubungan. Dan di sini ya, di sini ada yang sudah menikah. Di sini ada energi divine masculine yang sudah menikah lagi. Dan di sini ragu-ragu. Ada sesuatu yang dia lihat di Facebook atau di media sosial yang membuat keadaan berubah. Dia mengakhiri karena dia merasa stuck. Ini bukan yang saya mau. Ini tentang hubungan secara apa ya? Secara feel-nya itu dia nggak dapet. Secara rasa ini dia nggak dapet dengan orang-orang di sekitarnya dia. Saya nggak pas, dan ini shock sendiri. Kenapa saya tiba-tiba merasa terhianati dengan si divine feminine-nya ini nggak ngurusin dia lagi, dan dia takut karena divine feminine sibuk bekerja. Dia takut ada orang masuk dalam kehidupan divine feminine menggantikan posisinya divine masculine di kehidupannya divine feminine. Queen of Pentacles, ya. Ada yang sudah menikah atau di sini calon istri, komitmennya gagal. Komitmennya bersama ini gagal, di cancel. Ya. Dan di sini divine feminine yang diputus, yang ditinggalkan, yang di cancel, ini marah, tidak melepaskan, cemburu, marah. Karena selama ini dia memegang kehidupannya divine masculine, dia merasa nyaman dengan posisi itu, dan tiba-tiba ini diputuskan secara sepihak ini lewat WhatsApp atau apa. Marah ini. Hubungannya ini nggak si feminin ya, feminin orang ketiganya ini tidak mau ditinggalkan secara begitu saja, oleh divine masculine. Ini stres, putar cara, bagaimana caranya saya bisa tetap berada bersama si divine masculine, feminin orang ketiganya. Nah, status, semua untuk status. Ini berakhir. Ada omongan, ada perang mulut. Ada perang mulut yang terjadi, yang membuat akhirnya keraguan-raguan. Akhirnya di sini ada energi beberapa orang pernah berada di situasi seperti ini. Ini seperti di reminder, seperti diingatkan kembali. Saya pernah berada di posisi seperti ini. Kenapa saya mengulanginya lagi? Di sini omongan-omongan ini untuk menggoyang kepercayaan dirinya si divine masculine. Tapi kali ini pun tidak sama. Kali ini hidup menyatakan ini semua tentang life learning, tentang pelajaran hidup. Di sini keadaannya pun tidak sama. Biasanya orang ketiga ini adalah tadi kan beberapa orang yang pernah berhubungan dengan si divine masculine, dan ini berhubungan lagi. Energi mantan lah ibarat kata gitu. Beberapa orang mantan, beberapa orang si divine masculine-nya pernah. Ini traumanya muncul kembali. Pernah berada di posisi seperti ini, di mana dia ditinggalkan oleh
si divine femininnya dan terjadi pertengkaran. Knight of Cup. Ya, di sini ada ancam-ancaman bahwa kamu nggak bisa meninggalkan hubungan ini. Kita sudah ada perjanjian, kita sudah ada kerjasama, kita sudah ada perjanjian. Orang ketiganya berat ini bebannya, baik dari divine masculine yang karena ini hati ya, hati yang tidak bisa dipaksakan. Hati yang tidak bisa dipaksakan. Selama ini si divine masculine dia menutup. Dia menghadirkan orang ketiga. Orang ketiga ini bisa partner kerjanya, bisa ibunya, bisa orang ketiga siapa saja bisa. Tidak harus perempuan lain atau lelaki lain, ya. Dan ini hubungan yang ibarat kata dia sudah tahu, dia misal orang ketiga ya. Orang ketiga ini udah ngelihat bahwa maskulin tidak bahagia dekat dia. Tapi dia maksain. Nggak bisa, kamu sudah harus bersama saya. Kita sudah punya komitmen, kamu sudah janji sama saya. Ini penuh dengan ancaman, kamu tidak bisa meninggalkan saya. Judgment. Malaikat turut bicara. Orang ketiga kena karmanya. Di sini ada energi dari orang ketiga yang pakai ilmu hitam supaya si divine divine femininnya pergi dari kehidupan divine maskulin. Dan divine feminin pergi sudah, tapi dia tidak menyangka. Di sini juga keadaan berubah, divine karmik ya, karena di sini memakai energi level bawah untuk menghalalkan segala macam cara untuk terjadinya hubungan bersama divine maskulin. Ini juga mengalami perubahan. Biasanya divine maskulin nurut, dia suruh-suruh. Sekarang nggak nurut, karena si divine femininnya pergi, keluar dari hidupnya, dari pikirannya, dari perasaannya untuk divine maskulin. Dia pergi, meninggalin pasangannya. Terserah kamu apa, saya hidup tidak nungguin kamu. Saya berbahagia dengan diri saya sendiri. Ya, apa yang ditunggu terjadi pertengkaran. Dia maunya legal hukum. Dia maunya menggantikan posisi divine feminin. Orang ketiga ini, siapapun orang ketiga di sini maunya menggantikan posisi divine feminin, tapi karena di sini divine feminin ini pergi, energinya ini yang tidak dikira, ini yang tidak terpikirkan oleh si karmik orang ketiga ini, bahwa akan terjadi dampak yang besar pada saat divine feminin pergi, meninggalkan energi divine maskulin. Ini semua berubah. Apa yang ditunggu terjadi pertengkaran, apa yang apa yang dia afirmasi negatif kah, black magic kah, apalah semua yang negatif untuk fitnahan-fitnahan, untuk mendisposisikan si Empress ini, divine feminine ini supaya pergi keluar dari kehidupannya divine maskulin, berbalik dia sendiri yang bertengkar. Dia bertengkar dengan divine maskulin, dia bertengkar dengan orang ketiganya yang disuruh-suruh untuk menjadi tukang fitnahnya atau atau katakanlah dukunnya, atau katakanlah orang lain yang disuruh untuk ngacok hubungan. Afirmasi negatif. Ini kacau semua. Terjadi pertengkaran, berbalik. Ilmunya berbalik. Dia mengeluarkan afirmasi negatif untuk orang lain. Negatifnya balik ke dia sendiri. Dia yang berantem, dia yang kepisah dari maskulinnya, dia yang kehilangan energi divine maskulinnya. Divine maskulinnya di sini kencang. Saya mau sama divine feminin saya.
Emperor. Ya, selama ini hubungannya baik-baik saja. Tapi ternyata banyak hal yang disembunyikan untuk tercapainya tujuan, untuk mengikat si divine maskulinnya, untuk mau ngurusin rumah tangganya. Si divine maskulin tetap mencintai. Walaupun digantung hubungannya bersama divine feminine, dia hatinya tetap kepada divine feminine walaupun dengan orang ketiga. Dan di sini akhirnya dia sadar dia sudah melakukan suatu kebodohan. Karena dia lihat dari Facebook bahwa dia King sama Queen. Melepaskan semua dan berbahagia dengan pentacles-pentaclesnya, dengan uang-uangnya, dengan kerjaannya. Ya, sekarang baru tahu, dia baru sadar. Kekaplok, egonya tuh kayak kegampar gitu loh. Saya pikir nanti saya dikejar. Ternyata saya nggak dikejar. Malah pindah rumah. Malah pindah kos, malah pindah apartemen, malah pindah tempat tinggal. Sehingga saya kehilangan energinya divine feminine. Di sini dia baru tahu, dia kehajar egonya oleh ketidakpedulian divine feminine kepada energi orang yang dia sayangi. Dia sudah tidak peduli lagi, dia sibuk sendiri. Nah, sekarang terjebak dalam pikirannya bahwa saya ingin pulang, saya ingin divine feminine. Dan ini ada turut campur tangan dari malaikat untuk memperbaiki semua kekacauan yang ditimbulkan oleh orang ketiga, yang membuat pikiran di brainwash ya. Si divine masculine katakanlah di brainwash, dicuci otak dengan cara apapun juga. Sampai batuk. Sakit hati. Ya, di sini menghadirkan orang ketiga. Yang dia mau, ya dia sekarang sudah tahu ya gitu loh, bahwa ini semua saya menyakiti hati. Ini akhirnya kesadarannya, egonya kepukul. Saya menyakiti divine feminine, saya sakit hati sendiri. Ini yang tak terduga, yang tidak diduga oleh divine masculine. Saya pikir saya bisa main-main di luar. Saya hubungan cinta satu malam, saya bisa dengan begitu saja melepaskan orang ketiga. Yang kali ini orang ketiganya nggak gampang dilepas, nggak gampang move on, nggak gampang, penuh dengan pertikaian, penuh dengan saling hajar, kena karmanya, dan ini semua adalah perjalanan untuk menuju kebahagiaan, untuk menuju kemenangan, kestabilan, dan kebahagiaan. Ini semua harus belajar karena apa? Ada urusannya dengan para malaikat yang menyetop semua yang tidak seimbang, yang tidak diizinkan. Ini tidak diizinkan oleh semesta, tidak diizinkan. Orang ketiganya akan kena karma, akan kena life experience, ada pelajaran hidup yang diambil. Dan terutama sekali divine masculine, ada pelajaran hidup yang sangat-sangat merubah divine masculine. Ini semua dari energi divine masculine, energi divine feminine yang menutup siklus, tidak memikirkan, tidak merasakan, tidak memberikan energi sama sekali. Tidak memikirkan, tidak mengingat, tidak sakit hati. Ini energinya. Ini yang terbaca untuk divine feminine, divine masculine, dan karmik. Orang ketiga karmik. Ya, orang ketiga tidak bisa begitu saja disingkirkan.
Dan ini suatu perubahan besar. Manik di sini dari Mistik Mustika. Senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.